dengar dulu. Saya bisa diskusi dengan kamu Bang Arif, tapi dengar dulu. Dengar yang ya. kamu tekankan Abang dalam ayat yang kamu baca tadi apa sih Bang Demas? Yang nggak sampean ngerti itu di ayat 100 itu apa sampai 111 itu. Lompat dulu. Jangan lompat-lompat dulu. Jadi kita sudah buka as-safa itu ya. Dari ayat berapa itu 100 sampai dengan 112 itu tidak tercatat itu. Siapa nama anak yang dikorbankan atau disembelih itu faktanya begitu. Tetapi kalau iman Islam ya silakanlah, karena tapi ciri-cirinya udah disampaikan duluan. Selain Al-Quran ada hadis. Ciri-ciri anak yang soleh, anak yang sabar. Di Al-Quran. Assalamualaikum. Bang, Ishak juga anak yang soleh Bang. Diberi berkah juga Bang. Baca di ayat 113-nya Bang Abdul, Bang Muhammad. Iya, makanya aku bilang Ishak itu julukannya anak yang soleh. Kalau Ismail itu julukannya itu anak yang sabar, karena beliau itu Ismail itu merupakan orang yang sabar ketika diuji oleh Tuhannya bersama ayahnya. Saya sudah jelaskan berkali-kali itu. Jadi Ismail itu dijuluki sebagai orang yang sabar. Kalau Ishak dijuluki sebagai minas solihin, orang-orang yang soleh. Bishak gitu kan. Di ayat ke-12-nya itu. Dan dia termasuk golongan anak-anak yang soleh. Makanya Ishak itu disebut dengan anak yang soleh, sedangkan Ismail disebut anak yang penyabar. Paham nggak di sini Bang? Bang, Abang menjelaskan itu Bang. Itu silahkan itu Bang. Saya sekali lagi saya bilang itu iman Abang itu berdasarkan dalil-dalil Quran itu. Silahkan itu Bang. Kitab-kitab yang lainnya. Faktanya itu Bang, di Al-Quran ini tidak tertulis itu. Siapa yang dikorbankan? Itu poinnya Bang. Kalau Abang mau jelaskan panjang lebar soal lain, saya hargai lah Bang. Itu iman Abang itu, kepercayaan Abang itu. Tetapi faktanya itu tidak ada itu. Menulis bahwa Ismail yang dikorbankan, itu data. Masya Allah. Gini Bang. Itu sudah dibaca sampai 111, baca yang lengkap di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bang. Yang disembeli itu anaknya bukan namanya. Namanya untuk apa menyembeli nama? Oke. Tolong tunjukkan itu. Di ayat mana itu bahwa Ismail yang disembeli, dikurbankan itu? Coba. Iya, dari anaknya. Iya, anaknya. Anak yang tunggal ya. Anak yang tunggal lah. Tidak, anak yang tunggal di situ Bang. Abraham. Yang disebut di situ anak-anak yang sabar. Anak yang sabar itu siapa, merujuk ke siapa? Kan begitu. Lalu kemudian jadi anak yang sabar itu Bang Arson, anak yang sabar itu siapa? Itu juga tidak ditulis itu. Baru kalau Abang Ansor bilang itu merujuk kepada Ismail, saya tanya data. Yang tanda kurung. Oke, jadi begini Bang Arif ya, nanti kau buka room ya, kita dua diskusi ya. Mari, orang lain ya. Bang Dimas. Jika yang disembeli, yang mau dikorbankan, apa untungnya Kristen kira-kira? Bang, saya tidak mau beruntung atau merugi di situ Bang. Kita bicara fakta yang tertulis. Antara Bang. Yahudi dan Islam dia aman-aman saja tentang masalah ini. Kok Kristen ikut-ikut campur sih? Nah, kita tidak bicara di sini. Ini siapa yang benar, siapa yang salah. Masalahnya kita Anda bicara ngotot. itu fakta yang tertulis. Masalahnya Anda jangan datang ngotot. provokasi di sini ini. Makanya saya buat kuatan. Yo, saya undang kau, kita dua diskusi, Eman. Pasti sudah diskusi, Jadi Bang. saya ada diskusi dengan ini Bang Ansor, Bang. Itu saya batasi diri itu. Itu yang jadi pertanyaan, apa untungnya Kristen tentang hal ini? Tidak ada untung di sini, Bang. Saya Makanya jangan ngotot Anda. Diskusi berdasarkan data itu. Ya, kamu gini Dimas, poinnya gini. Anda nggak terima dengan penjelasan Al-Quran. Umat Muslim menjelaskan sesuai Al-Quran dan pemahamannya saya rasa tidak jauh Simpel berbeda. aja, Bang, simpel aja. Sekarang Ansor mulai gini. salah nih. Aduh, kalau Ansor ada mulai orang salah nih. denger dulu, jangan langsung diserobot. Kamu kan nggak terima dengan apa yang dijelaskan umat Muslim berdasarkan Al-Quran.
karena kamu Kristen. Nah, saya menerima apa yang dijelaskan Alkitabmu berdasarkan kitab Taurat, kitab Kejadian yang tadi saya bacakan. Saya terima itu loh. Ketika Abraham pulang dari Gunung Moria setelah melakukan ujian dari Tuhannya, pulangnya ke Betseba dan menetap tinggal di sana. Saya terima itu, pasti pulangnya bukan ke Hebron, bukan ke Sarah, bukan ke Ishak, tapi ke Ismail. Malah saya menerima itu. Tapi ketika Anda nggak mendengar penjelasan, kan poinnya di situ, Bang Arif ya. Oke, terima kasih Bang Atron ya. Saya baca ayat yang Bang Atron ada maksudkan itu ya. Dan Abang tadi sudah klaim bahwa Abang menerima ya. Ini pernyataan Abang loh. Saya baca itu. Kejadian 22 ayat 1 itu dan seterusnya. Saya baca, dengar Bang. Setelah ya, saya akan baca, tenang Bang. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, iya Tuhan. Kelamaan Bang Dismas. Waduh, kelamaan kalau 21. Jadi 22 ayat 19 itu aja. Saya baca ini. Dengar, Abang jangan protes saya, ini kitab saya Bang. Dengar, kita paham itu. Langsung ke 22:19. 22:19. Sudah, Abang jangan protes saya itu. Waduh, kelamaan lah Bang Dismas. Kelamaan, semuanya orang tahu. Di situ nanti Ismail digendong mana? Saya tahu Abang punya maksud. Kenapa Abang mau Ismail ketika diusir Abang itu digendong oleh ibunya, digendong oleh Sarah. Itu kira-kira umur 13 digendong kayak apa sih? Bang Arif, Anda tenang dulu. Iya, makanya kalau Anda membaca satu di situ banyak yang kontradiksi di situ. Kemudian dibuang ke sebelah katanya. Seolah-olah Ismail itu baru umur 2 tahun atau 1 tahun. Jadi faktanya di situ itu umurnya 13 tahun atau 16 tahun lah. Bang Arif tenang dulu, santai dulu Bang. Kita diskusi santai. Jadi saya tidak menyalahkan Bang Anton atau menilai berlebihan terhadap Bang Anton, tetapi dia mengaku itu subjektivitasnya dia gitu. Tetapi bukan dia iman. Saya mengaku dan faktanya begitu. Setelah itu anak yang itu adalah Ishak, bukan Ismail Bang. Itu ayatnya itu tulis begitu Bang. Menunjukkan hak sama Mail. Kenapa pulangnya kejadian sama Is. Sama-sama Is. Jadi Kejadian 22 ayat 3 itu jelas menyatakan itu dia ambil itu anaknya Ishak, bukan Ismail itu Bang. Terus 22:19-nya dibaca. Itu Abraham itu pergi kemana itu? Nggak mau baca kan? Malu. Ayat Alkitab itu Bang, supaya kita mau jelas itu kita baca satu perikop Bang, supaya nyambung itu. Ya ayatnya itu berkaitan. Nggak apa-apa Anda baca, cuman kelamaan. Kalau di situ Anda baca satu persatu banyak kontradiksi. Saya bisa menginterupsi kan gitu kan, bisa mengoreksi. Musuh anak umur 16 tahun digendong oleh ibunya, Waduh, sudah umur 13 tahun minimal lah. Tetapi kalau di situ umurnya 16 tahun sekitar itu ketika diusir itu, malah digendong Bang, katanya. Bang, kalau masalah itu Bang, jangankan orang umur itu. Abang kalau ayah ibumu kalau sakit tidak bisa berjalan, pasti abang gendong lah itu. Masalahnya itu terus dibaca dulu lah ayatnya itu. Gini aja Bang, mau dibaca. Nggak bisa berjalan kok pemburu. Bang, Ismail berburu. Jadi jangan melebar ke sana kemari. Jadi faktanya terima kasih ya. Berburu kan orang kuat. Kesimpulannya bahwa Al-Quran tidak menjelaskan secara pasti bahwa yang disembelih itu, tetapi di Alkitab dijelaskan bahwa yang disembelih adalah Ishak. Itu faktanya. Tetapi saya hargai itu iman Islam, Quran Islam. Saya tidak mau menyalahkan atau apa itu. Jadi itu eman itu dengar itu.
Saya tidak punya keinginan untuk mengalahkan siapapun di sini. Tetapi kita berbicara apa yang tertulis. Dan saya menghargai itu. Oke? Teman, paham itu? Tapi secara genetika umur 13 tahun itu sudah tinggi besar itu. Kalau orang zaman dulu. Apalagi makanya kalau orang zaman dulu